Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Flashlight, tim Project 9 akan mempresentasikan hasil implementasi dari ide kami. Untuk ide dari agrikultur simulator yaitu di era modernisasi digital serta era industri 4.0 dan masa pandemi saat ini, banyak masyarakat yang menggunakan ponsel pintar mereka untuk mencari kesenangan semata dengan bermain game. Mulai dari anak, remaja sampai dewasa ikut mencari kesenangan dengan bermain game. Karena kondisi ini yang tidak memungkinkan untuk mereka mencari kesenangan dengan berkumpul secara tatap muka langsung bersama teman-teman mereka. Oleh sebab itu, dalam rangka membantu perkembangan game Indonesia, kami selaku kelompok Flashlight ingin membuat sebuah serius game yang berfokus pada simulator dengan konsep pertanian dengan platform melalui perangkat handphone maupun PC. Serius game yang kami pilih untuk kami jadikan sebuah game yang bisa kita mainkan melalui perangkat handphone ataupun PC adalah permainan simulator dengan konsep yang biasa dimainkan oleh anak-anak pada game, seperti Harvest Moon. Akan tetapi pada game ini kita hanya berfokus pada sektor pertanian. Di game ini, kami lebih memprioritaskan bagaimana cara menanam, merawat, hingga menuai sebuah tanaman. Tak hanya itu, kami berfokus pada tanaman yang mana tiap tanaman memiliki karakteristik yang berbeda. Di sini suatu pemain akan dapat belajar bagaimana sistem pertanian sehingga membuat manfaat, yaitu pemain akan dapat bereksperimen secara bebas akan tanaman tersebut. Nah, sedangkan untuk background story dari agrikultur simulator yaitu sebuah kehidupan di perkotaan yang membuat suntuk dan mendambakan suasana hijau alam. Kejenuhan akan kebisingan kota menjadi penyebab utama dalam hal ini. Alhasil tidak sedikit dari penduduk yang berakhir ingin hidup sederhana tanpa ada keramaian menjadi petani atau sekadar peternak. Dalam menjawab keresahan tersebut, maka tim kami membuat sebuah game simulasi berjudul Agrikultur Simulator, yang dimana pemain dapat melakukan kegiatan berkebun, beternak. Pada game ini, pemain diarahkan untuk melakukan kegiatan bertani, berkebun, dan berternak dengan baik dan benar. Contohnya seperti cara menanam sebuah padi, lalu tata cara merawatnya, hama-hama apa saja yang berbahaya bagi tanaman, hingga petunjuk bagaimana memanen hasilnya dengan baik sampai diperjualbelikan. Game Agriculture Simulator tidak hanya dapat menghilangkan stres karena memberi rasa sensasi suasana pedesaan yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, tetapi juga memberikan wawasan dan pengetahuan bagaimana pemain yang ingin belajar bertani, berkebun, dan kegiatannya yang termasuk dalam sektor agrikultur di Indonesia. Oke, selanjutnya untuk desain karakter. Pada game ini tersedia 4 macam karakter. Desain karakter dibuat dengan cara custom, yakni didesain sesuai keinginan pemain, sehingga player dapat bebas berkreasi dengan avatar pribadi miliknya. Hal pertama yang perlu diingat oleh pemain adalah nama karakter. Selanjutnya, pemilihan gender pemain yaitu antara laki-laki atau perempuan. Masing-masing gender memiliki 2 karakter utama, yaitu karakter tua dan muda. Setelah pemilihan tersebut, barulah pemain dapat mendesain avatar yang telah dibuat seperti model dan warna rambut juga warna kulit. Untuk desain outfit atau pakaian awalnya, seluruh karakter akan menggunakan pakaian yang sama, yaitu kaos putih, apron hijau, celana panjang biru, sepatu boots kuning, sarung tangan kuning, dan topi jerami. Custom ini didesain untuk pemain yang masih baru memulai atau menempuh tahap awal permainan. Avatar ini dibuat sebagai tanda bahwa pemain masih pemula dan dapat memicu keinginan pemain untuk mengembangkan karakternya. Agar karakter semakin menarik dan unik, nantinya pemain dapat mengembangkan desain karakter dengan item atau aksesoris yang bisa didapatkan dari pembelian koin, baik dari penyelesaian misi ataupun dari yang didapatkan dari penjualan hasil pertanian. Aksesoris ini dapat berubah seperti berbagai macam apron, sarung tangan, dan lain-lain. Untuk itemnya sendiri berisi support, pacul, pot bunga, dan lain-lain yang nantinya akan digunakan oleh karakter pemain. Untuk gameplaynya sendiri, gameplay dasar pada permainan ini yaitu penggunaan tombol pada monitor sebagai tools untuk membeli, menjual, mengklaim suatu objek yang ada di monitor game. Selain itu, game ini juga dimainkan dengan menghold dan mendrag game yang berfungsi untuk menjaga fokus map, mengatur posisi bangunan. Gameplay dari permainan agrikultur simulator ialah para pemain akan diberikan lahan sebagai tempat bertani. Selain itu, para pemain akan diberikan koin yang digunakan pada setiap pemain untuk mengembangkan lahan yang mereka miliki dan membeli maupun menjual kebutuhan pertanian seperti biji tanaman, pupuk, dan lain-lain. Koin ini pun juga berguna untuk melakukan upgrade tools dan mengupgrade lahan.
Selain tantangan harian, terdapat misi di mana pemain harus membantu pemain lain dengan menjual atau memberikan keperluan yang dibutuhkan pemain lain. Apabila misi diselesaikan, maka memungkinkan pemain yang membantu untuk melipat gandakan koin yang didapatkan dan mendapatkan tambahan lahan. Selanjutnya ada ilustrasi. Yang pertama main menu ini terdapat fitur inventory, yaitu di fitur ini para player dapat melihat seeds apa saja yang mereka miliki dan juga hasil panen apa saja yang telah mereka dapat dari hasil pertanian yang telah mereka tanam. Selanjutnya terdapat fitur shop. Fitur ini adalah tempat para player untuk membeli seeds untuk menanam di mereka, dan ada juga tools yang biasa digunakan petani untuk bertani. Para player juga bisa mengcustom karakter masing-masing dengan membeli skin di shop dan bisa juga untuk mengupgrade rumah mereka. Selanjutnya ada fitur setting. Fitur setting berfungsi untuk mengubah setting in-game si pemain, mulai dari video, audio, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada quit, itu fitur untuk exit game. Di mode permainan itu sendiri terdapat dua mode. Yang pertama ada training mode. Di sini para player bisa belajar menanam. Selanjutnya terdapat multiplayer mode, yaitu di mode ini para player dapat bertemu dengan player lainnya dan dapat saling berjualan seeds yang mereka miliki ataupun tools yang mereka punya. Next. Selanjutnya terdapat aturan pertama, yaitu langkah pertama untuk memainkan game ini adalah pergilah ke supermarket dan belilah beberapa alat-alat yang diperlukan untuk menanam, seperti keranjang, kop, gunting tanaman, penyiram tanaman, dan biji tanaman. Selanjutnya, bersihkan kebunmu dari sampah-sampah yang berserakan dan bekas-bekas kayu yang masih tersisa di sana. Jika seluruh kebun sudah bersih, maka mulailah untuk menyebarkan biji-biji tanaman sendiri. Lalu selanjutnya siram tanaman itu setiap hari. Jika tanaman-tanaman itu sudah berbuah, maka kita hanya tinggal memanen hasil dari tanaman tersebut. Next. Selanjutnya ada tujuan dari permainan ini sendiri, yaitu diantaranya yang pertama, mengenalkan dasar-dasar ilmu agroteknologi bagi seluruh kalangan. Selanjutnya, menanamkan nilai-nilai cipta lingkungan kepada player. Tiga, menanamkan pentingnya reboisasi sebagai hal yang utama oleh berbagai kalangan. Yang keempat, sebagai implementasi eksperimen bagi pelaku sektor usaha pada bidang pertanian. Mengembangkan kemampuan konsentrasi otak player dalam menyusun strategi menjaga dan merawat tanaman. Yang keenam, sebagai simulasi trial pembelajaran sebelum memulai pekerjaan tanaman. Yang terakhir, dapat menjadikan modul pembelajaran interaktif untuk sekolah-sekolah maupun instansi yang ingin mendalami maupun mempelajari dunia agroteknologi secara digital. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya yang lainnya. Atau mungkin dilanjutkan saja oleh saya ya. Selanjutnya ada data angka analisis pasar. Statiska.com mencatat bahwa 50,8 juta pengguna mobile pada tahun 2020 dan mereka memprediksi bahwa pertumbuhan mobile games sebanyak 21,6% hingga pada tahun 2025. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI
mencatat salah satu bentuk hiburan adalah bermain game online sebesar 16,5%, sementara musik online hanya 15,3%. Bahkan berdasarkan data yang didapatkan dari Newzoo Global Games Market Report 2020, jumlah pendapatan dari mobile gaming secara global pada tahun 2020 bertambah sebesar 13%. Dan untuk permainan game online sendiri melebihi 3 miliar pemain hingga 2023. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan yang signifikan di atas ini dipengaruhi dengan pandemi coronavirus yang berimbas pada sektor kerja dan pendidikan, seperti halnya kebijakan work from home atau WFH dan belajar di rumah. Alhasil membuat penggunaan dan kebutuhan aplikasi game online melonjak, apalagi dalam mengunduh aplikasi game sangat mudah dengan menggunakan Google Play Store atau Apple Store. Hal ini yang membuat game yang kami buat ini akan berfokus pada mobile game dengan platform smartphone atau Android. Boleh next. Selanjutnya ada kompetitor. Kompetitor dalam game ini seperti halnya Harvest Moon, dikarenakan game ini sudah ada sejak dulu, maka memiliki peminat yang sangat banyak serta memiliki rating yang tinggi. Kemudian game ini juga membuat pemain bekerja secara terus-menerus dan tidak cepat membosankan. Yang selanjutnya ada game Farmville 2 yang mempunyai grafik menarik, sehingga game ini cocok dimainkan untuk anak-anak bahkan orang dewasa. Boleh di next, lanjutnya. Selanjutnya terdapat pricing. Ini adalah production cost dari kami. Tim kami memiliki 4 divisi, diantaranya terdapat divisi yang pertama ada game programmer, terdiri dari 2 anggota yaitu Anindaya dan Bisa, dengan budgeting 200 juta. Kedua, hari kerjanya 1000 hari, totalnya kalau di satu hari kerja itu 100.000 hingga 200 juta. Selanjutnya ada divisi game artis, yaitu ada saya sendiri dan ada Al Hayati, sama budgetnya 200 juta dengan 1.000 hari kerja, atau jika dihitung rata-rata 100.000 per hari kerja per saat kerja. Selanjutnya ada divisi project manager, yaitu ada VK, Salsabila dan Ananda Noval. 100.000 per kerja, total 100 juta per 1000 hari kerja. Selanjutnya di desain itu Mas Alfian Santoso dengan budget 100.000 dengan budget 100 juta per 100 hari kerja. Jadi total keseluruhan dari 4 divisi yaitu membutuhkan budget sekitar 600 juta. Mungkin akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Baiklah, Masih di mute kayaknya. baiklah, untuk mekanisme permainannya sendiri itu yaitu memiliki gambaran di mana pada bentar. Pada permainan kita akan dihadapkan pada beberapa menu pilihan. Yang pertama yaitu desain karakter, play game, terus shop, inventory, setting, sama quit. Nah, sebelum memulai permainan itu kita akan diwajibkan untuk mendesain karakter kita sendiri. Kemudian ketika kita ingin melanjutkan permainan, kita pilih menu play. Dalam menu play itu kita akan dihadapkan lagi kepada mode permainan. Yang pertama itu mode training mode, dan yang kedua itu multiplayer mode. Setelah itu kita dapat memilih kondisi yang kita inginkan, seperti cuaca, waktu, bulan, dan kondisi geografis. Cuacanya itu terdiri dari 4 musim, yaitu kemarau, gugur, hujan, dan dingin. Sedangkan waktunya itu siang dan malam, bulan itu rentang Januari sampai dengan Desember. Sedangkan untuk letak geografis itu pada dataran rendah hingga dataran tinggi. Ketika kita sudah masuk ke dalam permainan, tingkat kesulitan itu
bergantung pada kondisi yang kita dapatkan. Ketika kita mendapati kondisi kemarau dan gugur, kemudian rentang Januari hingga Juli, kemudian di dataran tinggi, maka kita membutuhkan perawatan khusus. Perawatan khusus dalam arti ini mendapatkan pupuk yang lebih, penyiraman, dan lain-lain. Sedangkan ketika kita dihadapkan pada kondisi hujan, dingin, kemudian malam, kemudian pada periode Juli, Desember, dan letak geografisnya pada dataran rendah, maka kita akan mengurus tanaman itu dengan biasa saja. Maksudnya tidak memerlukan penambahan pupuk maupun air yang berlebih. Kemudian setelah kita melewati hal tersebut, kita dapat melihat tumbuhan kita. Apakah tumbuhan kita tumbuh atau tidak. Ketika tumbuhan kita tumbuh, maka kita dapat menjualnya dan menjadikan itu koin. Kemudian kita dapat dihadapkan pada permainan dengan tingkat level yang lebih sulit. Nah, apabila tanaman tidak tumbuh, maka kita dihadapkan pada untuk menanamnya kembali atau ke menu yang lain. Mungkin itu saja, terima kasih. Selanjutnya kami akan mempresentasikan berupa dokumen pitch dari game Agriculture Simulator kami ini sendiri. Agriculture Simulator ini sendiri merupakan sebuah game di mana dalam game ini pemain dapat melakukan kegiatan berkebun. Dalam game ini, para pemain nantinya akan diarahkan untuk melakukan kegiatan bertani dan beternak dengan baik dan benar. Seperti cara menanam sebuah tanaman, cara merawat tanaman, hingga memanen hasil dari tanaman tersebut. Game Agriculture Simulator tidak hanya dapat menghilangkan rasa stres maupun hanya hiburan semata, namun game ini juga dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru bagi pemain yang ingin belajar bertani. Game ini memiliki genre simulasi, di mana dalam game ini para pemain dapat memainkan karakter sebagai petani, di mana para pemain akan diberikan sebuah lahan untuk bercocok tanam. Di game ini, kami lebih memprioritaskan bagaimana cara menanam, merawat, hingga menuai sebuah tanaman. Tak hanya itu, kami juga berfokus pada tanaman yang mana tiap tanaman memiliki karakteristik yang berbeda. Di sini, suatu pemain akan dapat belajar bagaimana sistem pertanian sehingga mempunyai manfaat, yaitu pemain akan dapat bereksperimen secara bebas akan tanaman tersebut. Desain karakter pada game ini yaitu pemain dapat mengcustom karakter sesuai dengan keinginannya. Pendesainan ini dimulai dari outfit, bentuk wajah, aksesoris, item, dan lain-lain. Target player dalam game Agriculture Simulator adalah semua kalangan dimulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Game ini dapat dimainkan oleh semua usia karena game ini bertujuan untuk mengedukasi para pemain dalam hal perkebunan dan pertanian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Sofyan. Baik, terima kasih Kak Venica. Selanjutnya yaitu gameplay dari permainan ini, yaitu para pemain akan diberikan lahan sebagai tempat bertani. Selain itu, para pemain akan diberikan koin yang digunakan pada setiap pemain untuk mengembangkan lahan yang mereka miliki dengan membeli maupun menjual kebutuhan pertanian seperti biji tanaman, pupuk, dan lain sebagainya. Dan koin ini juga berguna untuk melakukan upgrade tools dan mengupgrade lahan. Selain tantangan harian, terdapat misi di mana pemain harus membantu pemain lain dengan menjual atau memberikan keperluan yang dibutuhkan pemain lain. Apabila misi diselesaikan, maka memungkinkan pemain untuk membantu melipat gandakan koin yang didapatkan dan mendapatkan tambahan lahan. Lanjut. Oke. Selanjutnya yaitu ilustrasi pada game ini. Yang pertama ada main menu. Di dalam main menu ada inventory, shop, setting, dan quit. Terus ada mode permainan yaitu training mode atau multiplayer mode. Selanjutnya yaitu pada aturan permainan. Yang pertama yaitu langkah pertama untuk memainkan game ini adalah pergilah ke supermarket dan belilah beberapa alat yang diperlukan untuk menanam seperti keranjang, serop, gunting tanaman, penyiram tanaman, dan biji tanaman. Yang kedua yaitu bersihkan kebunmu dari sampah-sampah yang berserakan dan bekas-bekas kayu yang masih tersisa di sana. Yang ketiga, jika disuruh kebun sudah bersih, maka mulailah untuk menyebarkan biji-biji tanaman yang sudah dibeli. Yang keempat yaitu siram tanaman itu setiap hari. Yang kelima, jika tanaman-tanaman itu sudah berbuah, maka kita hanya tinggal memanen hasil dari tanaman tersebut. Next.
Untuk tujuan dari game ini yaitu yang pertama, mengenalkan dasar-dasar ilmu agroteknologi bagi seluruh kalangan. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai cinta lingkungan kepada player. Yang ketiga, menanamkan pentingnya reboisasi sebagai hal yang utama oleh berbagai kalangan. Yang keempat, yaitu sebagai implementasi eksperimen bagi pelaku sektor usaha pada bidang pertanian. Yang kelima, mengembangkan kemampuan konsentrasi otak player dalam menyusun strategi menjaga dan merawat tanaman. Yang keenam, sebagai simulasi trial pembelajaran sebelum memulai bercocok tanam. Yang ketujuh, dapat dijadikan modul pembelajaran interaktif untuk sekolah-sekolah maupun instansi yang ingin mendalami maupun mempelajari dunia agroteknologi secara digital. Yang kedelapan, yaitu sebagai simulasi musim dalam budidaya tanaman agar di sini trial and error. Selanjutnya, untuk overview game ini, judul Agriculture Simulator. Untuk genrenya yaitu simulation. Untuk ratingnya ini belum, dikarenakan game ini belum rilis. Yang keempat yaitu target player, anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Next. Kenapa Anda yakin jika game tersebut akan diminati pemain? Jawabannya yaitu pengambilan keputusan akan simulator game pada sektor pertanian ini dibuat agar pemain dapat bereksperimen secara leluasa. Permainan ini memungkinkan pemain jika ingin terjun ke sektor pertanian, maka mereka akan dapat bermain game ini terlebih dahulu guna menambah wawasan. Yang kita ketahui bahwa peminat simulator game akan meningkat di beberapa tahun ke depan. Hal ini dikarenakan banyak pemain yang mencari pengalaman di berbagai sektor dengan cara bermain game khususnya simulator. Sehingga dengan adanya permainan ini akan meningkatkan minat pemain untuk memainkan game ini dikarenakan pemain akan dapat bereksperimen dan belajar secara leluasa. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman yang lainnya. Selanjutnya untuk kompetitor utama dalam game ini kompetitor dalam game ini seperti halnya Harvest Moon dikarenakan game ini sudah ada sejak dulu dan memiliki minat yang banyak serta memiliki rating yang tinggi. Kemudian game ini juga membuat para pemain secara terus-menerus tidak cepat membosankan. Ini dikarenakan permainan ini bekerja pada sektor pertanian dan peternakan dan juga memiliki story game tersendiri. Kemudian pada game PUBG 2 yang memiliki grafik menarik sehingga game ini cocok dimainkan untuk anak-anak bahkan orang dewasa. Banyak game yang menjadi kompetitor dikarenakan game tersebut sudah memiliki rating bagus, peminat tersendiri, serta komentar yang menarik dan juga grafik yang bagus, sehingga hal ini yang menjadi membuat serta developer memutar otak agar game ini menjadi grafis keras masalah. Kompetitor yang dimaksud yaitu game yang sudah ada di platform dengan gameplay yang sama, memiliki rating, komen, dan juga jumlah penonton yang banyak dan bagus. Kenapa kami yakin jika game tersebut akan menghasilkan nilai komersial? Seiring perubahan zaman dan teknologi, perkembangan industri game di dunia dapat menciptakan potensi bisnis dengan nilai yang cukup luar biasa. Perkembangan industri game di Indonesia dimulai pada masa sekitar 15 tahun yang lalu. Waktu itu mulai terlihat ketertarikan masyarakat terhadap konsol, game Nintendo dan PlayStation yang paling menyenangkan dahulu. Dari berbagai website yang ada menunjukkan data bahwa perkembangan game pertama game simulator memiliki nilai jual yang tinggi sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan pandemi coronavirus yang menyebar pada sektor kerja dan pendidikan sama seperti halnya kebijakan work from home dan belajar di rumah. Alhasil membuat penggunaan dan pengunduhan aplikasi game online melonjak tinggi, apalagi dalam pengunduhan suatu aplikasi game sangat mudah dengan menggunakan Play Store atau App Store. Hal ini yang membuat game yang kami buat ini berfokus pada mobile game dengan platform maupun atau Android ataupun iOS. Kenapa kami yakin game tersebut dapat dikembangkan oleh tim kami? Hal ini karena kita dalam mengupdate game hanya berfokus pada tanaman, sehingga hal ini juga dapat menjadi salah satu sebab game ini tidak untuk dikembangkan.
dan harapan dari keuntungan game ini kemungkinan bisa untuk lebih bereksperimen terhadap pembaharuan yang lebih. Kemudian dari berbagai kesimpulan analisis pasar terhadap game simulator juga kita mendapatkan peluang yang bagus mendapatkan perkembangan game di tahun ke depan. Selanjutnya, untuk rencana anggaran biaya sendiri akan dijelaskan oleh Saudari Fitri. Yang pertama, saya akan menjelaskan RAB pengeluaran. Untuk RAB pengeluaran sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada RAB sumber daya manusia, RAB fasilitas, dan penyusutan fasilitas. Pada RAB sumber daya manusia, kami memiliki 4 divisi dengan jumlah karyawan 6. Masing-masing karyawan mendapatkan upah sebesar Rp100.000 dengan hari kerja 100 hari kerja. Untuk RAB fasilitas, di sini kami memiliki PC komputer dan pendukung senilai 20 juta dikali 6 unit sama dengan 120 juta. Kemudian ada digital grab dengan total nilai 25 juta, drawing pen dengan total nilai 4 juta, internet 3 juta, listrik 3 juta, exercising 2.500.000, registrasi Google Play Store 1 juta, dan studio 20 juta. Total dari RAB fasilitas sendiri ada 178.500.000. Dan untuk penyusutan fasilitas, di sini harga beli PC komputer pendukung dan digital grab itu seharga 145 juta. Sehingga sisa dari dan nilai harga akhir dari PC komputer dan digital grab itu adalah 80 juta. Kemudian ada total depresiasi senilai totalnya 65 juta. Lalu ada depresiasi per tahun 13 juta dan depresiasi per bulan 1.083.333. Next one. Dalam penjualan ini kami mendapatkan total penjualan senilai Rp302.568.000. Penjualan IAP didapat dari harga jual dikali penjualan game. Next one. Selain itu di sini ada laba rugi pasca produksi. Proyek pasca produksi ini kita bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, dan 30 bulan. Pendapatan pada 6 bulan pertama 302.586.000 rupiah. Pendapatan pada 12 bulan 332.824.800 rupiah. Dan pendapatan pada 18 bulan 396.107.280 rupiah. Dan pendapatan pada bulan ke-24 402.718 perak rupiah. Dan pendapatan pada bulan ke-30 ada 545.942.350 rupiah. Laba bersih di sini didapatkan dari pendapatan dikurangi total pengeluaran. Laba bersih pada bulan ke-6 ada senilai Rp51.068.000 dan pada bulan ke-12 ada senilai Rp81.324.800 dan pada bulan ke-18 ada Rp114.607.280. Pada bulan ke-24 ada Rp151.218.008 dan pada bulan ke-30 ada Rp294.442.303. Next chart. Di sini ada cash flow. Cash flow tadi ini masih sama dengan
laba rugi yang tadi. Laba kas akhir ini didapatkan dengan pendapatan dikurangi total pengeluaran. Produksi awal kami dalam produksi game di sini adalah 350 juta rupiah. Dan ketika sudah memasuki fase produksi, laba kas akhir kami pada bulan ke-6 ada senilai total 51.068.000 rupiah. Lalu pada bulan ke-12 ada 81.324.800 rupiah. Pada bulan ke-18 ada 114.607.280 rupiah. Pada bulan ke-24 ada 151.218.008 rupiah. Dan bulan ke-30 ada 294.442.393 rupiah. Next chat. Di sini ada payback period. Modal awal perusahaan kami senilai 320 juta rupiah. Lalu di sini ada arus kas kumulatif. Arus kas kumulatif di sini didapatkan dari penjumlahan awal ke akhir. Dengan perhitungan di sini kami mendapatkan hasil bahwa waktu yang dibutuhkan untuk balik modal adalah sekitar 4 tahun. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Teacher. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.